Assalamualaikum semuanya, pada video kali ini kita akan membahas rekomendasi aplikasi apa saja yang harus kita pasang setelah kita melakukan install ulang. Dan di sini saya menggunakan contoh di Windows 11. Bagi yang menggunakan selain Windows 11 sebenarnya sama aja aplikasi yang akan kita pasang itu. Teman-teman cukup perhatikan aja urutan pemasangannya, dan di sini saya udah mengkategorikan berdasarkan dengan fungsinya. Tapi sebelum itu kita harus cek terlebih dahulu harddisk yang kita miliki itu apakah sudah terpakai semuanya atau tidak. Jadi ada beberapa kasus, misalnya kita punya harddisk 500 GB tapi yang terpasang cuma 200. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Tinggal ke file explorer di paling bawah, lalu pilih disk PC. Dan di sini karena masih ada flashdisk yang mencolok, jadi kita cabut dulu flashdisknya untuk mengetahui harddisk kita itu yang mana aja. Dan di sini teman-teman tinggal jumlahkan aja totalnya apakah sesuai dengan harddisk yang kita miliki atau enggak. Kalau misalnya yang hilang itu cuma di bawah 1 GB itu biasanya emang digunakan untuk sistem. Tapi kalau misalnya yang hilang itu terlalu banyak, teman-teman bisa tonton video yang ini dulu untuk mengembalikan kapasitas harddisk yang hilang tanpa harus kita melakukan install ulang lagi. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya. Di sini saya kategorikan untuk aplikasi itu menjadi 3, ada yang 0, 1 dan 2. Dimana yang 0 ini adalah aplikasi yang akan kita install ketika aplikasi lainnya membutuhkannya. Dan yang kategori 1 ini adalah aplikasi yang wajib kita install apapun yang terjadi ya. Dan yang kategori nomor 2 ini adalah aplikasi yang kita perlukan. Dalam artian aplikasi nomor 2 ini bisa jadi sangat banyak atau bahkan cuman sedikit, misalnya cuman Word, Excel, PowerPoint aja. Itu tergantung buat teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita bahas ke yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, dikarenakan di sini kita akan memasang banyak aplikasi dan biasanya aplikasi yang kita download itu formatnya adalah RAR. Oleh karena itu kita akan memasang WinRAR terlebih dahulu sebelum memasang aplikasi lainnya. Bagi yang belum memiliki installer aplikasi WinRAR sendiri, bisa langsung di-download di situs resminya. Di sana ada pilihan untuk yang berbayar maupun yang gratis juga ada. Nah, untuk tidak memperpanjang durasi video ini, bagi yang belum tahu untuk cara download WinRAR-nya bisa tonton dulu video yang ini ya. Selain aplikasi WinRAR, sebenarnya ada satu aplikasi lagi yang tergolong wajib, yaitu Google Chrome. Nah, di sini Google Chrome bertugas untuk nanti untuk download misalnya driver atau aplikasi lainnya. Walaupun sebenarnya udah ada aplikasi browser bawaan si Windows, misalnya di Windows 11 itu ada Microsoft Edge atau kalau yang sebelumnya itu Internet Explorer namanya ya. Nah, saya udah bandingkan untuk kecepatan downloadnya sendiri akan lebih cepat jika kita menggunakan Google Chrome. Nah, untuk yang belum tahu install dan download Google Chrome itu seperti apa, bisa tonton dulu video yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita install itu adalah driver komputer ataupun laptopnya. Karena kita udah pernah bahas di video sebelumnya, saya langsung aja kasih link di kolom deskripsi, dan di sini teman-teman bisa klik juga di bagian atas ini ya. Tonton video yang ini dulu. Nanti kalau udah install driver bisa kembali lagi ke video yang ini. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 0 di sini ada Net Framework sama Ultra ISO ya. Nah, untuk Ultra ISO sendiri biasanya itu digunakan ketika aplikasi yang akan kita install yang di nomor 2 ini ya. Nanti dia berformat ISO. Nah, kita bukanya harus pakai Ultra ISO. Tapi kalau misalnya tidak ada yang berformat ISO itu tidak perlu pakai Ultra ISO. Nah, untuk Net Framework sendiri pada umumnya digunakan untuk pada saat kita menginstal aplikasi yang bukan pada zaman Windows-nya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita memasang Windows 7 nih. Dan pada saat Windows 7 keluar itu Microsoft Office 2016 itu kan belum ada ya. Nah, ketika kita ingin menginstal Microsoft Office 2016 di Windows 7, maka kita harus menggunakan Net Framework ini. Nanti akan ditunjukkan si Microsoft Office itu membutuhkan Net Framework versi berapa. Nah, di sini teman-teman tinggal install aja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada keperluan seperti itu, Net Framework ini tidak perlu diinstal juga. Sekarang kita masuk ke aplikasi yang diperlukan atau aplikasi kategori 2 ya. Di sini untuk penggunaan umum, jadi ini untuk semua orang harus menginstal ini sih biasanya ya. Yang pertama adalah Microsoft Office. Minimal ada Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk versinya sendiri saya menyarankan untuk di atas 2010 nih. Ada 2010, 13, 16, 19, dan terbaru 2021. Untuk versi 2007 ke bawah ya, ada 2003 juga. Itu tidak usah pakai lagi karena kalau misalnya kita masih pakai yang versi lama, ketika kita ngetik di Word nih contohnya ya, terus kita pindahkan ke komputer orang lain yang Office-nya itu 2013. Nah, otomatis nanti file kita itu akan jadi berantakan, pastinya kan pada hilang semua. Selanjutnya ada PDF Reader. PDF Reader itu bisa pakai Adobe Reader atau Foxit.
Atau kalau saya malah pakainya Google Chrome aja ya, jadi nggak usah install aplikasi lain. Tapi terserah teman-teman, biasanya kurang puas kalau misalnya pakai Google Chrome, bisa pakai Adobe Reader aja nih yang paling umum. Nah, untuk musik player, video player, dan picture preview itu sebenarnya udah ada bawaannya, tapi kalau saya itu kurang puas juga. Jadi untuk musik player biasanya saya pakai Winamp atau AIMP. Kalau video player pakai VLC atau GOM player. Nah, VLC ini keuntungannya dia bisa mengeluarkan suara yang lebih kencang daripada video player yang lainnya ya. Jadi kalau volume itu biasanya cuma 100%, di VLC itu bisa sampai 200%. Nah, untuk picture preview ini saya pakai Picasa. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi berguna lainnya. Nah, ini sifatnya sunnah ya, atau tidak terlalu wajib, tapi kalau misalnya teman-teman pakai itu fungsinya akan lumayan nih. Yang pertama biasanya itu pakai antivirus. Saya sendiri jujur tidak memakai antivirus ya, karena sudah ada antivirus bawaan dari Windowsnya, itu sudah kuat banget. Tapi kalau misalnya ada orang yang pingin tambah antivirus lagi ya silahkan. Biasanya itu ada yang lokal sama yang internasional. Yang lokal biasanya paling umum itu pakai Smartdav. Terus kalau yang internasional Avira, Norton, dan lain sebagainya. Karena saya tidak pakai antivirus, jadi saya tidak terlalu merekomendasikan aplikasi tertentu untuk antivirus ini. Selanjutnya ada Internet Download Manager atau IDM. Aplikasi ini fungsinya untuk melakukan download di beberapa platform yang tidak ada fitur untuk downloadnya, contohnya di YouTube. Nah, kalau download pakai IDM juga itu nanti lebih cepat dibandingkan download secara manual atau pakai Chrome aja kayak gitu ya. Cuman kekurangan dari IDM ini, misalnya kita lagi di kantor nih ya, kita download pakai IDM, otomatis satu kantor itu kecepatannya itu akan tersedot ke kita semua. Nah, inilah kekurangan dari IDM yang bisa ngambil kecepatan orang lain. Nah, itu kekurangan atau kelebihan ya. Oke, selanjutnya ada folder tree size. Nah, biasanya kalau di file explorer kita bisa lihat besaran atau ukuran file. Nah, di sini dengan menggunakan folder tree size kita juga bisa melihat ukuran folder. Jadi tanpa harus klik kanan properties, sudah muncul di sana ukuran foldernya. Selanjutnya untuk baterai limiter ini khusus untuk laptop ya. Fungsinya untuk memberitahu kita kalau misalnya laptop kita sudah full di cas atau baterainya akan habis. Jadi seperti ada alarmnya kayak gitu. Selanjutnya ada folder lock, ini untuk menyembunyikan file. Ini untuk file-file yang penting gitu, mending pakai folder lock aja. Jadi file penting itu tidak mudah ditemukan oleh orang lain dan tidak takut terhapus nantinya. Selanjutnya ada review installer, ini fungsinya untuk menghapus aplikasi. Sebenarnya udah ada ya di semua Windows itu ya. Cuman kalau kita pakai aplikasi ini, kita bisa menghapus itu sampai ke akar-akarnya ya. Jadi bersih banget, tidak ada file yang tersisa lagi. Selanjutnya ada HDD Sentinel, ini aplikasi fungsinya untuk ngecek kesehatan harddisk kita. Apakah harddisk kita masih bagus, apakah kepanasan atau enggak, ya kayak gitu-gitulah ya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman punya printer dan scanner, bisa langsung di-download drivernya terus diinstal ya. Ingat sekali lagi, ini ada aplikasi yang bagus, tapi ini tidak wajib ya. Jadi kalau misalnya memorinya atau RAM-nya kurang, mending tidak usah install aplikasi ini. Jadi seperti itu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau dirasa perlu ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya kalau video ini bermanfaat. Tonton juga video-video bermanfaat lainnya di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.